Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu yang utama kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram ini secara umum diterjemahkan dengan pemilik keluhuran dan kemurahan. Pemilik keluhuran dan kemurahan. Dzul Jalali wal Ikram ini, kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ini masuk dalam kategori Ismullahil A'zam. Jadi kalau ada istilah Ismullahil A'zam, salah satunya adalah Dzul Jalali wal Ikram, termasuk Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Maksudnya apa? Kalau kita berdoa, sebisa mungkin nama ini jangan ketinggalan. Jadi ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, dua nama, tiga nama ini jangan sampai ketinggalan kalau bisa, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Dzul Jalali wal Ikram. Jadi kalau kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, dulu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat yang cerita, beliau mengutip pernyataan para sahabat. Para sahabat itu tahu Nabi lagi ada masalah yang cukup berat, itu biasanya beliau sambil menatap ke arah langit, beliau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, atau kama qala, ya Hayyu wahai yang maha hidup, ya Qayyum wahai yang maha mengurusi hamba-hambanya, bi rahmatika dengan rahmatmu, astaghitsu aku mohon pertolongan. Terus nengok lagi ke langit, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi Nabi itu bolak-balik ngeliat ke arah langit itu sambil berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Dzal Jalali wal Ikram, sambil melihat ke arah langit. Bukan minta sama langit, tapi langit itu kiblatnya, doa kata para ulama. Itu sahabat nandai, wah ini Nabi lagi punya masalah yang cukup berat. Masalah beratnya Nabi itu bukan masalah pribadi, karena Nabi itu sudah selesai dengan pribadinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi Nabi itu sudah enggak punya beban kalau pribadi, ya sudah selesai, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah seluruhnya. Dan sementara masalah itu seringkali karena dosa itu. Dan Nabi itu selesai dengan pribadinya, dengan diri sendiri sudah selesai. Nah, yang buat Nabi berat itu adalah umatnya, masalah umatnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah At-Taubah ayat 128 itu, Nabi itu kan azizun alaihi ma anittum. Jadi apa yang kalian rasakan berat, wahai umat Nabi, Nabi merasakan berat. Jadi Nabi itu kalau punya masalah berat bukan masalah pribadi, biasanya masalah umatnya. Dari masalah umatnya
merasakan berat masalah, beliau merasakan berat pula dalam diri beliau. Itu Quran yang menyatakan Nabi itu orangnya azizun alaihi ma anittum. Ya kayak sebagian kita orang tua kan, panjenengan kan kadang maaf ketika Allah pukul panjenengan sendiri kan mungkin jangan kuat. Tapi begitu yang dipukul anak kan jenengan enggak kuat. Enggak tega atau apa. Jadi kadang orang itu kuat dengan dirinya tapi enggak kuat dengan anaknya. Itu seperti itu. Atau seorang suami yang dipukul dirinya kuat tapi begitu yang dipukul istrinya dia enggak kuat. Itu seperti itu. Saya pernah cerita mungkin di sini ada jamaah saya itu di Villa Taman Kartini sampai dengan usia 70 tahun boleh dikata beliau enggak pernah sakit yang berat. Paling pilek, demam biasa itulah. Suatu saat beliau dapat kabar istrinya sakit. Jadi dapat kabar istrinya sakit, yang sakit malah beliau. Jadi yang sakit beliau, istrinya sembuh, beliau malah meninggal. Nah, jadi beliau kuat dengan dirinya tapi tidak kuat dengan istrinya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi itu kalau untuk dirinya selesai. Tapi kalau perihal umatnya beliau merasa berat. Apa contohnya dalam kasus ini? Nabi itu kan pernah kiblatnya awalnya itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi kan guaplek itu. Dicengin itu umat Islam itu. Katanya Nabi baru tapi kok ngadep ke kiblat saya gitu. Kaum muslimin sekali dua kali dikatain mungkin kupingnya masih kuat lah kupingnya. Tapi lama-lama kupingnya pengeng juga. Dikatai terus itu. Nah, disitulah Nabi merasa berat. Kenapa? Apa yang dirasa berat oleh umatnya, beliau merasa berat. Dan beliau memang berharap kiblat itu ke arah Ka'bah Baitullah. Maka terus kemudian beliau, ya tadi bolak-balik melihat ke arah langit itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Terus ya Dzal Jalali wal Ikram, bolak-balik itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah menyaksikan kau wahai Nabi bolak-balik melihat ke arah langit. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Ya wis, mulai saiki arah kiblatnya akan aku arahkan ke arah yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Yaitu ke arah Ka'bah Baitullah. Itu seperti itu. Jadi direspon oleh Allah. Jadi ketika ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka kita pun kalau punya hajat-hajat yang berat itu diantaranya ya silakan baca itu. Kalau menurut Ibnu Qayyim Nabi sambil nengok ke arah langit. Biasanya kalau berdoa itu sambil ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau mau sambil ngeliat langit, enggak juga enggak apa-apa. Karena Nabi intinya membaca ya Dzal Jalali wal Ikram. Cuma kalau saya pribadi kadang kalau pas ada hajat-hajat yang berat itu ya sambil ngatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu kok qadarullah kadang ya sering tidak lama gitu maksudnya itu dapat jawaban dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allah sebagai pemilik Al-Jalal adalah Dia yang menyandang sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yaitu Maha Kaya, Maha Suci, Maha Mengetahui, Maha Kuasa dan lain-lain. Makanya di pada nama-nama Allah itu umumnya ada al-nya. Al itu menunjukkan jalalah, keagungan. Makanya Allah itu maha sehingga kemudian ya satu-satunya yang Allah tidak miliki itu hanya limitasi batas ya. Kalau kita kan makhluk itu syarat dengan limitasi batas. Sementara satu-satunya yang Allah tidak miliki itu ya batas itu aja. Ada nggak yang Allah tidak miliki? Ya limitasi batas itu Allah nggak punya. Karena Allah itu al-wasi', yang maha luas, maha sempurna, maha baik, maha dalam segala-galanya. Makanya jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Dan jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah juga. Karena itu perbuatan yang salah dan syirik juga kan. Sehingga dikatakan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada. Maka jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana jangan pernah samakan makhluk dengan Allah, tidak pernah sama. Karena Allah maha dalam segala-galanya.
Makanya ketika kita mengatakan tidak mungkin, itu tidak mungkin kan bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau jalur bumi mentok, jalur langit. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Nah, kita tidak boleh gampang putus asa. Dan kalaupun misalnya sudah takdir, ini rumus ya, bahwa yang kena aturan takdir itu adalah makhluk. Jadi kalau disederhanakan, yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu adalah makhluk. Sementara Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Allah itu berkuasa yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan. Makanya saya ulang sekali lagi, Allah tegaskan pula di ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum atau nikmat pada satu kaum hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini jangan berputus asa. Saya ulang ya, memang kita tidak akan bisa keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Namun Allah berkuasa membuat kita berubah, karena Allah tidak terikat oleh aturan Lauhul Mahfuz tadi itu. Nah, justru Allah berkuasa untuk bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz itu. Makanya ada karomah, makanya ada mukjizat, makanya ada ma'unah itu. Makanya ada masyiatullah, kehendak Allah itu. Sehingga kalau kita memahami ini, kita tidak akan mudah untuk berputus asa, insya Allah. Kalau kita memahami ini, kita tidak akan mudah berputus asa, insya Allah. Kenapa? Karena kita tahu tadi, tidak mungkin kan bagi saya, bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Mustahil kan bagi saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan harus yakin. Kalau nggak yakin ya percuma. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin ya nggak ada manfaatnya. Makanya harus yakin. Allahu Akbar. Allah sebagai pemilik Al-Ikram adalah Dia yang Maha Pemurah dengan pemberiannya, Maha luas dengan anugerahnya, tidak terlampaui oleh harapan dan cita betapapun tinggi dan besarnya harapan dan cita. Dia yang memberi tanpa perhitungan. Jadi Allah sebagai pemilik kemuliaan atau Allah sebagai zat yang Maha Pemurah itu amat pemurah di dalam pemberiannya. Ikram gini ya, di dalam istilah bahasa Arab itu ada jud, ada sakha, ada karom. Jud artinya dermawan, sakha artinya dermawan, karom itu juga dermawan sama. Kalau jud pelakunya namanya judi. Kalau sakha pelakunya namanya sakhi. Kalau karom pelakunya namanya karim. Atau dzul jalali wal ikram. Dzul ikram itu karim. Bedanya apa? Begini. Kalau jud kita punya 1000, yang kita ambil 250. Yang kita infakkan 250, yang kita ambil 750. Memberi dengan mengambil lebih banyak itu namanya jud. Kalau dalam Islam maksimal sepertiga total harta. Kita kalau mau infak fisabilillah itu maksimal sepertiga total harta. Artinya 2/3 kita ambil. Berarti kita ngambil lebih banyak. Bahkan Nabi melarang kita mengeluarkan lebih dari sepertiga. Kalau bahasanya Nabi, aukamakal, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya minta sana minta sini. Jadi Islam membatasi ketika kita infak fisabilillah itu maksimal sepertiga total harta. Nah, ketika kita mengambil lebih banyak dan memberikan lebih sedikit dalam pengertian yang tadi maksimal sepertiga total harta itu namanya jud. Jadi dengan kita punya di pikiran kita, di benak kita sudah punya anggaran untuk fisabilillah itu sudah bagus. Cuman kalau mau membuat anggaran keuangan jangan lupa ya, syarat yang pertama harus ada uangnya dulu. Tapi tidak niat aja, insya Allah nanti uangnya diadakan oleh Allah. Lanjut ya. Singkat kata singkat cerita itu jud. Kita diperintah untuk menjadi orang yang judi.
Bahkan saya pernah baca seingat saya di Lubabul Hadis itu, di surga itu ada pohon namanya pohon jud, yang cabangnya sampai menjulur ke dunia. Dia akan menarik siapa saja yang dermawan untuk masuk ke dalam surga. Nah, demikian juga di neraka itu ada pohon namanya pohon bakhil gitu ya. Tapi saya baca dalam Lubabul Hadis, saya nggak tahu sahih atau tidak riwayatnya, tapi ada dalam Lubabul Hadis ingat saya. Atau di kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis itu ada tentang masalah hadis juga ukamakal. Tapi kalaupun lemah dalam madzhab Syafi'i ini dipakai dalam masalah fadilah amal. Selama tidak masalah halal haram dipakai. Itu merambat sampai ke bumi, akan menarik siapapun yang bakhil ke neraka. Singkat kata singkat cerita, kenapa orang yang bakhil itu kok masuk neraka? Karena ada ayat yang menyatakan tentang ahli surga bertanya kepada ahli neraka. Masalakakum fi saqar? Apa yang buat kamu kok sampai masuk neraka sakor? Kata orang itu, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Saya dulu enggak sholat, saya dulu tidak peduli ngasih makan orang miskin. Namanya sholat itu kan bermasalah kalau kita tidak zakat kan. Kalau bagi yang mampu, kalau enggak mampu ya enggak wajib, enggak mampu. Makanya saya ulang, kalau sampai orang itu pelit pasti masuk neraka udah. Pengertian pelit itu bagaimana? Enggak peduli dengan kewajiban berkaitan dengan harta. Sehingga dia pelit, namanya zakat tidak keluar, atau yang sunnah juga nggak keluar, infak sedekah juga nggak pernah, misalnya masjid musola nggak pernah diberi, masakin anak yatim nggak pernah diberi, kalau bayar utang lelet misalnya. Nah, sementara kalau kepada orang tua pelit misalnya, masalah nafkah pelit misalnya. Nah, ini kan ngerinya masuk dalam kategori yang itu. Nah, itu jud. Yang kedua sakha. Pelakunya namanya sakhi. Kalau sakho itu misalnya kita punya 1.000, yang 1.000 itu 250 yang kita ambil, terus yang 750 kita keluarkan. Berarti mengambil lebih sedikit, mengeluarkan lebih banyak, itu namanya sakha. Pelakunya namanya sakhi. Boleh ini? Tidak boleh kalau untuk keseluruhan harta. Tapi kalau parsial boleh dan bagus banget, melebihi jud kalau ini. Sakha ini melebihi jud. Rata-rata para kekasih-kekasih Allah itu punya sifat sakha. Sakha itu dermawan yang melebihi jud. Kenapa? Karena kita memberikan lebih banyak dan mengambil lebih sedikit. Saya ulang, boleh secara hukum, tidak boleh kalau itu total keseluruhan harta. Tapi kalau sebagian boleh, tidak apa-apa. Parsial boleh, gimana? Gimana? Nah, nanti pengecualian itu, Pak. Iya. Pengecualian ini. Betul. Nah, itu pengecualian nanti, Pak. Nah, makanya kalau itu pengecualian nanti saya teruskan dulu ya. Kalau keseluruhan harta tidak boleh, tapi kalau parsial boleh. Parsial itu contohnya gini, jenengan mau ada hajatan atau mau ke keluarga pakai mobil. Tahu-tahu tetangga, Pak, Bu, boleh pinjam mobilnya, istri saya mau melahirkan. Oh ya, pakai. Orang suruh pakai mobil jenengan malah naik Grab misalnya, Grab car atau Gokar misalnya. Itu namanya memberikan lebih banyak, ngambil untuk kita lebih sedikit. Itu boleh tidak apa-apa. Dulu itu ada ayam bakar Mas Mono. Dia saat itu sudah lama banget, udah 10 tahun yang lalu barangkali. Dia pernah ngomong gini, omset saya sehari ini itu semuanya untuk fuqara masakin setelah dipotong operasional. Dan saat itu 80 juta saat itu. Semuanya untuk fuqara masakin, semuanya untuk fisabilillah. Boleh parsial. Artinya 80 juta itu tidak total harta dia, itu hanya omset dia hari itu. Iya, keuntungan hari itu dikasih. Setelah dipotong operasional macam-macam, keuntungan hari itu diserahkan 80 juta. Nah, boleh tidak apa-apa. Nah, atau beberapa pejabat yang enggak mau ngambil gajinya itu. Karena ngambil yang lain enggak. Bercanda. Nah, itu seluruh gajinya untuk fuqara masakin bisa boleh tidak apa-apa. Karena itu parsial kan, tidak seluruh hartanya dia gitu maksudnya. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah kalau keseluruhan harta. Nah, pertanyaan Pak Iryan tadi menarik. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Di kalangan para sahabat sendiri yang diizinkan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang total seluruh harta itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau sependek yang saya ingat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma itu hanya separuh ya.
Itu seperti itu. Barangkali nanti yang boleh juga tapi sepeninggal Nabi, yaitu seluruh istri Nabi itu kalau infak itu brutal sekali. Us tokno kabeh. Tapi tetap tidak menghabiskan seluruh hartanya sih. Ya Abu Bakar itu satu-satunya itu yang Nabi izinkan. Sampai Nabi bertanya, "Malaka ya Abu Bakrin? Kamu punya apa kalau semuanya fisabilillah?" "Allah wa anta ya Rasulullah." Saya hanya punya Allah dan engkau wahai Rasulullah. Tapi yang ngomong Abu Bakar. Nabi mengizinkan. Yang keimanannya itu as-siddiq. As-siddiq itu satu tingkat di bawah Nabi. Karena kalau untuk kita kan berlaku ketentuan di surah Al-Isra yang Allah yang menyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unubika wala tabsutha kullal basti fataqud maluma mahsura. Allah bilang jangan pelit tapi jangan terlalu gini juga. Takutnya nanti di belakang hari menyesal. Takutnya di belakang hari nanti apa? Menyesal. Makanya Allah suruh kita untuk ya tadi paling enggak jud atau kalaupun sahaknya itu yang sifatnya parsial itu silakan aja. Karena sekelas sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu kan seorang yang mujabud da'wah. Kalau berdoa itu tangannya belum turun sudah Allah kabulkan. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi bukan Bal'am bin Ba'urah, bukan. Ada orang buta didoakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas langsung melek. Ada orang lumpuh langsung jalan. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahkan ketika beliau memimpin perang melawan Persia, ketika muslimin terdesak, pasukannya masuk ke dalam kemahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang sakit. Ya saat ini kita hampir kalah. Langsung Sa'ad berdoa. Tidak lama setelah berdoa langsung diumumkan menang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saat. Nah, itu saja sekelas beliau yang mujabud dakwah. Ketika beliau sakit dijenguk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, seperti yang Anda lihat saya ini sakit cukup parah kalau bahasa kita. Sementara harta saya banyak dan putri saya cuma satu. Boleh enggak ya Rasulullah kalau seluruh harta hamba saya serahkan kepada fisabilillah?" Maka kata Nabi tidak boleh. Kalau 2/3 ya Rasulullah tidak boleh juga. Separuh tidak boleh kata Nabi. 1/3 cukup. Dan 1/3 itu sudah banyak kata Nabi. Dan beliau berpesan, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya minta sana minta sini. Itu kata Nabi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Makanya saya ulang secara umum kalau kita berlaku yang jud tadi Pak. Kalau sahak itu boleh tapi parsial, tidak boleh keseluruhan total harta. Kalau karom itu memberikan seluruhnya. Memberikan seluruhnya tidak meminta kembali. Tidak mengambil bagian untuk dirinya. Ini tidak mungkin kita Pak. Yang terakhir nggak mungkin kita. Yang mungkin ya hanya Allah saja. Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan Allah tidak mengambil bagian sedikit pun untuk dirinya. Semuanya untuk makhluknya. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah pun, walaupun tampaknya kita beribadah kepada Allah, tapi sejatinya ibadah itu manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Itu Allah. Jadi kalau kita saat ini bermanfaat bagi banyak orang, itu jangan GR kita berjasa kepada Allah Pak. Enggak. Kita sedang dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang manfaat itu juga kembali pada diri kita sendiri. Itu yang Allah bahasakan dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan kita lihat akibatnya untuk kita. Akibat baiknya untuk kita. Demikian juga kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kita lihat akibatnya juga untuk kita. Kalau nggak tobat. Makanya kan bahkan ketika kita berbuat baik pada orang lain pun itu sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena semua kebaikan dan keburukan itu akan kembali pada kita. Itu yang mungkin sering saya sampaikan di sini mungkin ya. Pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang pernyataan ini dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat,
surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Kan begitu. Makanya kalau dalam ajaran Islam itu, ketika kita mendoakan baik orang lain, itu sepertinya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau nggak salah, kalau di ilmiahnya itu ada teori kuantum tak apa namanya, saya nggak paham itu. Energi kuantum apa namanya itu. Ya, Anda yang lebih paham lah. Teman, kalau dari segi agama, dalam satu riwayat, sehingga saya ada Ibnu Majah antara lain rawinya, itu ketika kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang berdoa, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Jadi kalau kita mendoakan baik orang lain, itu di atas kita ada malaikat yang mendoakan kita dengan doa yang sama. Makanya sangat mungkin hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini, saya ulang ya, sangat mungkin hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, sangat mungkin hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Itu secara sunatullah gitu. Ya, tentu semua dengan izin Allah, tapi secara sunatullah itu gitu. Kita ini tampaknya saja menolong orang lain, tampaknya, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Itu yang Allah sebut, itu yang Nabi sebut dalam sebuah hadis atau kamakal riwayat Muslim, di antaranya seingat saya itu ada di penjelasan Nabi tentang wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi, saya ulang, tampaknya saja kita membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kadang, bukan kadang, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah itu untuk kita. Makanya kalau secara sunatullah ya, sangat mungkin urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Nah itu. Jadi sangat mungkin dengan izin Allah tentunya urusan kita itu dibantu beres oleh Allah dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, maaf, satu lagi deh contoh. Tampaknya kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Nah itu soal rasa ya. Kita menaruh cinta saja kepada saudara kita karena Allah, itu cinta Allah untuk kita. Ya, jenengan dah saya jauh-jauh lah, kita mencintai istri kita karena Allah, istri mencintai suami karena Allah, orang tua mencintai anak karena Allah, anak mencintai orang tua karena Allah, dan mencintai saudara sesama muslim, bahkan sesama manusia, itu semua juga karena Allah. Ketika kita mencintai semuanya karena Allah, itu cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim, ada seseorang yang berkunjung ke satu kampung, terus Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia, dan malaikat ini menyamar dan dia bertanya, Anda mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat yang menyamar itu bertanya, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dalam pertemuan itu? Oh tidak, kata orang itu. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Kata malaikat itu, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi ketika kita menaruh rasa cinta, senang kepada saudara kita karena Allah ya,
maka cinta Allah untuk kita. Itu tampaknya saja kita mencintai orang lain, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Itu dari faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu seperti itu. Saya ulang ya, yang punya karim itu hanya Allah. Kalau kita nggak bisa, karena kalau kita pasti ambil bagian. Tidak mungkin kita tidak ambil bagian, karena kita makhluk yang masih membutuhkan selain kita. Karena itulah mekanisme yang Allah bangun, makanya kita diperintah untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nabi itu sedermawan apapun, beliau tetap mengambil bagian dari apa yang beliau pakai kan. Nabi itu dikenal kalau beliau punya dua baju misalnya, punya itu saking dermawannya Nabi, diminta satu Nabi kasih satu. Selagi masih ada yang beliau pakai lah istilahnya. Saking dermawan. Nabi itu orangnya nggak bisa. Ada orang ngomong di depan Nabi, ngomong, ya Rasulullah, sarung Anda bagus, surban Anda bagus. Itu tidak lama dikasih sama Nabi itu. Allah. Terus kita, kalau saya belum bisa mengamalkan itu. Ada teman saya seorang ustadz itu mengamalkan itu betul. Makanya saya kalau di depan dia itu jangan sampai saya ngomong bagus bajunya, betul dilepas Pak bajunya Pak. Jadi saya punya kawan seorang ustadz itu. Terus saya punya teman seorang ustadz itu, kalau ada orang bilang, wah ustadz bajunya bagus, dilepas Pak. Mungkin karena beliau banyak bawa mobil, di stok bajunya di mobil banyak itu dikasih. Iya, pernah satu saat, kalau mobil saya belum tahu kalau mobil. Pernah satu saat acara bareng sama saya, bawa tas bagus tasnya. Saya hampir keceplosan ngomong tasnya bagus, saya tahan. Hampir mau ngomong tasnya bagus, saya tahan. Karena yang saya tahu orangnya gitu, orangnya itu. Begitu ada yang ngomong bagus, langsung asal. Enggak tahu deh. Pokoknya orangnya kayak itu orangnya itu. Allah. Kalau di Banyuwangi ada kiai namanya Kiai Nuruddin itu Allah yarham, itu beliau ya sama pakai sarung, jamaahnya ngomong, "Kiai, sarungnya bagus ya." Itu beliau masuk ganti sarung itu dikasih ke orang itu. Itu ada yang begitu. Itu Rasulullah itu gitu orangnya, salam. Makanya beberapa sahabat itu menahan diri jangan sampai ngomong bajunya Nabi bagus, mesti dikasih itu nanti. Jadi karena Nabi itu bukan orang yang tipe orang itu aja Nabi masih ngambil bagian, Pak. Paling enggak bagian yang beliau pakai. Karena nggak ada yang bisa seluruhnya lepas itu kecuali hanya Allah saja. Makanya Allah itu Al-Karim. Al-Karim itu Dzul Ikram atau lengkapnya Dzul Jalali wal Ikram. Al-Jalil itu Dzul Jalal. Dzul Ikram itu adalah Al-Karim. Al-Jalil wal Karim itu diringkas Dzul Jalali wal Ikram. Tapi dua-duanya ada, Al-Jalil ada, Al-Karim juga ada. Tapi gabungan dari dua nama itu Dzul Jalali wal Ikram. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Allah tidak hanya pemilik keagungan dan kemurahan, tapi juga penganugerah keagungan dan kemurahan. Allah tidak hanya Maha Agung, tapi Allah yang menganugerahkan keagungan itu, kemuliaan itu maksudnya. Allah tidak hanya Maha Pemurah, Allah yang menganugerahkan kemurahan itu juga. Maksudnya gini, yang berkuasa memuliakan hambanya itu ya penciptanya. Sebagaimana yang berkuasa melapangkan dada hambanya untuk tidak pelit, itu juga Allah. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa barang siapa wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang hatinya itu dijauhkan dari kekikiran jiwa, kekikiran hati, maka dia adalah orang yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang beruntung dan macam-macam maka. Makanya maaf ya, mungkin sebagian kita sulit mengerti terhadap orang yang poli pakai dal. Karena bakhil itu penyakit hati, Pak, bakhil itu. Jadi bakhil itu penyakit apa? Penyakit hati, Bu. Itu bakhil itu. Maaf sebagian kita yang alhamdulillah masya Allah Allah mudahkan untuk berbagi, itu kadang kita nggak bisa mengerti. Kok ada ya orang kok pelit banget begitu itu. Patungan RT 100.000 masih ditawar, misalnya itu. Kan ada
di RT atau di sekolah atau itu patungannya nggak menjanji, padahal untuk kebaikan gurunya atau sekolahnya misalnya atau lingkungannya, itu sih ditawar. Misalnya, kadang kita nggak nyandak pikiran kita itu. Kenapa? Karena memang bakhil itu penyakit. Bukti bahwa bakhil itu penyakit apa coba? Orang pelit itu seneng ke orang dermawan. Nggak seneng sama orang pelit. Orang pelit itu seneng sama orang dermawan. Coba Anda perhatikan kalau kemana-mana orang yang pelit itu pasti senang sama orang dermawan. Mau ditraktir. Tapi dia nggak mau dermawan. Dia nggak senang sama orang pelit. Orang pelit itu benci sama orang pelit. Orang pelit itu benci sama orang pelit. Tapi dia tetap pelit. Itu kan penyakit. Nggak menyadari bahwa itu adalah penyakit. Itu nanti coba cek semua penyakit hati. Orang sombong. Orang sombong itu senang sama orang yang rendah hati. Orang sombong pun ternyata senang sama orang yang rendah hati. Tapi nggak mau merendah dia, nggak mau rendah hati. Orang yang sombong itu benci sama orang yang sombong. Karena nanti dur-duran omong, tinggi-tinggian omong nanti. Sampai orang Jawa bilang, "Cuk dur-dur le ngomongnya le kok kayak kesamplok pesawat cangkemmu." Jangan dur-dur, jangan tinggi-tinggi. Kalau ngomong jangan tinggi-tinggi, nanti takut kesamplok pesawat mulutmu itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, makanya bersyukurlah pada Allah kalau hati kita ini dilapangkan oleh Allah untuk peduli dalam berbagi. Yang wajib lah paling enggak, yang utama yang wajib zakat bagi yang mampu. Menggaji karyawan, itu ujroh itu wajib, bayar utang itu wajib. Nafkah itu wajib. Apalagi bayar IPL itu wajib. Karena itu kesepakatan kan, al muslimuna ala syurutihim. Nah, itu contoh itu. Nah, terus kemudian termasuk juga yang sunnah itu peduli dengan yang sunnah, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, kalau terus dan yang pokoknya kalau kita peduli dengan semua itu ya insyaallah lah bersyukurlah pada Allah kita ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari aneka kekiran gitu. Amin insyaallah. Dzul Jalali wal Ikram dalam Al-Qur'an disebut 2 kali. Yang pertama di surah Ar-Rahman ayat 27, yang kedua di surah yang sama ayat 78. Kalau ayat 27 itu Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang menarik adalah gini, itu kan ayat 27. Ayat 26-nya Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Pokoknya yang di dunia ini ujungnya habis. Terus yang kekal itu kan Allah gitu ya. Yang kekal adalah Allah. Kalau dunia ngomongnya apa? Habis. Karena sebelum ayat 26 itu Allah menjelaskan tentang keindahan-keindahan dunia. Sebelum ayat 26 surah Ar-Rahman itu Allah menceritakan tentang keindahan-keindahan dunia. Ayat 25, 24, 23, 22, 20, 21, 20 itu tentang keindahan dunia. Allah puncai di ayat 26-nya dengan menyatakan semua itu akan habis. Jadi kalau ngomong dunia ujungnya apa? Habis. Tapi begitu ayat 27-nya Allah menyatakan yang abadi itu adalah Allah. Maksudnya apa kira-kira? Ini baju yang kita pakai, ujungnya pasti usang. Tapi karena kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk ngaji begini, kita pakai untuk silaturahim dan lain sebagainya, maka mungkin fisik bajunya habis. Tapi nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah. Nilainya. Kenapa? Karena kita gunakan di jalan Allah. Yang kita makan itu mungkin habis jadi kotoran yang kita makan. Tapi karena kita pakai untuk mentenagai kita sholat, mentenagai kita hadir di majelis ilmu, mentenagai kita untuk bersilaturahim, maka nilai dari makanan itu akan diabadikan oleh Allah. Pokoknya kalau ngomong dunia, fisiknya habis pasti. Pasti. Maaf ya, wong badan kita juga ujungnya jadi jenazah. Akan jadi tanah kembali. Tapi kalau badan yang kita pakai dalam ketaatan, nilai dari badan ini insya Allah akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bekal kekal namanya. Bekal kekal. Jadi kita jadikan aset duniawi kita menjadi aset ukhrawi. Itu baru menjadi kekal namanya. Tapi kalau tidak pernah kita gunakan sebagai media untuk kita mendekat kepada Allah, tidak pernah kita ukhrawikan aset duniawi kita, maka selesailah hanya di dunia ini saja.
Mending kalau selesai terus selesai, Pak. Yang repot itu selesai terus pertanggungjawabannya itu sing gak enak kan itu. Kan harta itu tanya dari mana dan untuk apa kan gitu. Dari mana dan untuk apa. Makanya pandai-pandai menggunakannya di jalan Allah. Terus kemudian di berikutnya yang ayat 78 itu tentang di akhir surah Ar-Rahman, di surah Ar-Rahman terakhir itu sebelumnya Allah cerita tentang kenikmatan akhirat, Pak. Allah puncai dengan pernyataan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram itu. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Allah itu tabarok itu yang kebaikannya terus meningkat, Pak, itu tabarok namanya. Maka akhirat itu kenikmatannya terus meningkat, Pak, enggak ada yang sama. Makanya nikmat surga itu mustaqar. Mustaqar itu apa? Selalu berbeda, Pak. Jenengan pagi ini makan rawon misalnya, nanti siang rawon, sore rawon itu kalau di surga nggak bosan, Pak. Kenapa? Karena rawonnya pasti beda rasanya, Pak. Pagi rawon nguling, terus siangnya rawon dengkul, nanti jangan rawon setan, Pak. Kayak nggak ada di surga. Jadi rawon apa lah gitu ya. Pokoknya itu dan itu pasti beda. Allahu Akbar. Atau menunya semuanya. Makanya mustaqar lah nikmat surga itu. Makanya ada yang mengatakan nanti seorang suami ketika masuk surga dengan istrinya, itu seorang suami gak sempat melirik bidadari, Pak. Dengan istrinya yang ada itu aja wis kalau bosen nih. Nah, emang di dunia. Jadi kalau ibarat singkong istri itu pagi rasa keripik singkong, nanti siangnya rasa lemet gitu, Pak. Timus itu nanti malamnya rasa geduk misalnya atau apa. Pokoknya singkong itu tapi rasanya beda-beda. Pokoknya tidak membosankan. Itu di surga. Itu pokoknya yang di surga itu gitulah. Dan nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu nikmatnya terus naik, gak ada yang sama, gak ada menurun dan tidak tua-tua. Tidak tua-tua. Kita pengen punya wajah seperti apa, tinggal install nanti wajah kita sudah seperti yang kita inginkan. Itu di surga itu ada fasilitas itu juga. Terus pokoknya kalau mau enak terus di surga ini. Jadi kalau ada orang mengeluhkan tentang dunia, maka jawabannya nah, dunia ini memang tempat yang nggak enak. Kalau mau enak nanti di surga. Makanya jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan dunia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Saya sering sampaikan di sini bahwa Islam itu tidak anti dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi jangan jadikan sebagai tujuan. Jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo, Pak. Kaitan dengan doa tadi. Oke. Harus? Oh, oke. Bukan berarti harus melihat langit karena kita duduk di masjid atau di rumah. Iya. Oke. Baik. Betul, memang tidak harus menghadap ke langit. Kalau kata para ulama, langit itu kiblatnya doa, jadi nggak harus. Cuman yang saya pahami dalam kitab Ad-Da'wah Dawa itu Nabi memang betul-betul melihat langit. Ya, kalau Bapak perhatikan di saat perang Badar itu Nabi kan doanya sampai gini, Pak. Sampai gini itu, sampai iya diangkat sampai begini sampai ketika istisqa. Iya, betul-betul melihat langit. Tapi bukan berarti harus. Bapak dalam masjid enggak harus mana langitnya. Wah, gambar langit enggak harus juga. Jadi pokoknya tapi kalau Bapak lagi di luar, memang ada baiknya Bapak melihat ke arah langit secara langsung. Bukan minta sama langit loh ya, tapi karena langit itu kiblatnya doa. Kalau saya pribadi itu kadang pas mengendarai motor itu teringat, oh iya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tapi harus gini lagi, Pak. Ya Hayy ya Qayyum kalau kan nabrak. Nah, itu kok qadarullah beberapa kali kalau kita lakukan itu dengan izin Allah ada jawaban dari Allah. Ya Dzal Jalali. Boleh, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya, betul, tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah. Silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada.
Ada? Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Bapak mau nanya ya? Udah. Loh, hari ini apa? Kemarin apa kemarin? Oh. Iya. Oh ya Allah. Enggak, biasanya nanya kan Pak Bahrun biasanya nanya ini. Kali ini nanya Pak Nggih. Iya. Iya. Jadi yang biasanya kan ngingetin Pak Bahrun biasanya. Kalau Pak Bahrun kan saya urut kemarin apa kemarin. Oh, kemarin ini berarti sekarang ini gitu. Oh, ternyata kemarin yang hubungi Pak Efri nggih, Pak Efri terus ya mungkin saya nggak lihat. Iya. Berarti lain kali diingetin aja Ustadz kemarin sudah al-asmul berarti sekarang atat kiro gitu. Ya Allah. Ya. Didobel. Iya, siap. Iya, mau nanya tentang kematian juga boleh sekarang. Ya Allah. Nggih. Monggo silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jadi ngapunten, memang saya ulang biasanya yang hubungi saya kan Pak Bahrun itu. Nah, saya biasanya ngelihat saya scroll tuh kemarin pertama. Kemarin Pak Efri karena nggak ada saya kan ingat saya sing gampang aja lah. Itu. Ada tadi Pak Bahrun ada. Gitu ada. Oh sekarang nggih. Ya berarti kan nanti kalau belum hubungi lagi kan ketahuan kemarin asal-asalan gitu. Nggih. Ngapunten mohon maaf saya betul-betul salah berarti. Berarti nanti di double berarti ya. Ya, apa sampai Agustus. Siap. Atau jadi Ustaz kemarin udah Ustaz sekarang at-tadhkiro gitu tentang kematian itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya maklum Pak Ustaz kaki lima kan. Ya, keliling-keliling. Nah, ya, keliling-keliling. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ada lagi atau cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini Pak, pas diumumkan misalnya